Perkenalkan, nama saya Jelivanses Banjauru dengan NIM 2523030, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa teori etika. Yang pertama ada teori deontologi. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kewajiban atau duty. Karena itu, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Jadi, tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban. Misalnya, seorang arsiparis demi kewajibannya bersedia untuk mencarikan arsip yang dibutuhkan oleh seorang peneliti. Jadi, nilai tindakan itu bukan ditentukan oleh akibat baik yang diperoleh si pelaku. Berdasarkan pandangan demikian, etika deontologi sangat menekankan pentingnya motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat dari para pelaku. Terlepas dari akibat yang timbul dari perilaku para pelaku tersebut, dengan ketiga prinsip itulah kan mengajukan dua perintah yang sangat populer dalam etika, yaitu yang pertama perintah bersyarat atau hypothetical imperative, dan yang kedua ada perintah tak bersyarat atau categorical imperative. Perintah bersyarat adalah perintah yang dilaksanakan bila orang menghendaki akibatnya atau bila akibat dari tindakan itu merupakan hal yang dikehendaki oleh orang tersebut. Sedangkan perintah tak bersyarat adalah perintah yang dilaksanakan begitu saja tanpa mengharapkan akibatnya. Contoh dari etika deontologi itu, jika seseorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas itu, maka dianggap benar. Sedangkan dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas tersebut. Artinya, jangan melanggar atau bertindak sesuai aturan yang sudah ditentukan, tetapi bertindak sesuai aturan yang sudah ditentukan. Teori yang kedua ada teori teleologi. Etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik bila akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu baik. Misalnya mencuri bagi teori teleologi itu tidak ditentukan oleh apakah tindakan itu sendiri baik atau tidak, melainkan ditentukan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Bila tujuannya baik, seperti seorang anak yang mencuri uang untuk membeli obat bagi ibunya yang sakit parah. Akan tetapi bila tindakan itu tujuannya buruk atau jahat, maka tindakan itu dinilai jahat. Dari segi ini, kita dapat menilai bahwa etika teleologi cenderung menjadi situasional atau etika situasi, karena tujuan dan akibat dari tindakan itu dapat sangat situasional sifatnya, dan karena itu setiap norma dan kewajiban moral tidak dapat berlaku begitu saja dalam setiap situasi. Dua aliran teleologis yang berbeda yaitu egoisme dan utilitarianisme. Yang pertama itu egoisme. Inti dari pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Karena itu, satu-satunya tujuan dan juga kewajiban moral setiap pribadi adalah untuk mengejar kepentingannya dan memajukan kepentingan diri sendiri. Di sini, kita dapat membedakan dua macam egoisme utama, yaitu egoisme etis dan egoisme psikologis. Untuk egoisme etis ini dapat didefinisikan sebagai teori etika bahwa satu-satunya tolak ukur mengenai baik buruknya suatu tindakan seseorang adalah kewajiban untuk mengusahakan kebahagiaan
dan kepentingan di atas kebahagiaan dan kepentingan orang lain. Jadi, egoisme etis adalah suatu teori umum tentang apa yang harus kita lakukan, yaitu apa yang bertujuan untuk memajukan kepentingan pribadi. Dan sedangkan egoisme psikologis adalah pandangan bahwa semua orang selalu dimotivasi oleh tindakan demi kepentingan dirinya belaka. Egoisme ini disebut psikologis karena terutama mau mengungkapkan bahwa motivasi satu-satunya dari manusia dalam melakukan tindakan apa saja adalah untuk mengejar kepentingannya sendiri. Itu ada utilitarianisme. Utilitarianisme ini menjelaskan menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang. Teori etika berikut yaitu relativisme etis. Relativisme etis ini lebih ke bersifat moral, menunjukkan kenyataan bahwa norma-norma moral yang berlaku dalam berbagai kebudayaan masyarakat tidak sama atau berbeda satu sama lain. Dasar pemikirannya adalah bahwa karena nilai-nilai budaya atau yang menjadi salah satu sumber, bahkan mungkin sumber utama norma-norma moral, berbeda antara masyarakat dan kebudayaan yang satu dengan masyarakat dan kebudayaan lainnya, maka norma-norma moralnya berbeda pula.